Ulama dunia menyeru agar Masjid Al-Aqsa dilindungi dari Yudaisasi Israel. Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional mengecam dan menolak Yudaisasi Israel yang agresif di kota Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Para ulama menyuruhkan agar kota Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa dilindungi dalam menghadapi kejahatan keji Israel. IUMS berkomentar setelah laporan lokal tentang panggilan baru oleh Israel di dekat tembok burak atau ratapan di Yerusalem. Panggilan semacam itu, menurut IUMS, adalah bagian upaya Israel untuk yudaise alun-alun di depan tembok yang berdekatan dengan tempat suci Al-Aqsa. IUMS menambahkan, Israel mencegah warga di luar kota tua Yerusalem masuki Masjid Al-Aqsa dengan dalih untuk memerangi pandemi virus corona. Sementara itu, Israel memanfaatkan penutupan tersebut untuk melakukan perubahan di distrik tersebut. Kami menolak setiap dan semua upaya oleh Israel untuk mencuri lebih banyak tanah Palestina dan mengubah identitas kota suci itu, papar pernyataan Israel. IUMS menyuruhkan kepada dunia Arab dan Muslim, khususnya negara-negara yang tetap setia pada perjuangan Palestina dan belum menormalisasi hubungan dengan Israel, serta kelompok hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem dari berbagai serangan berulah dan provokatif oleh Israel untuk menghapus identitas kota. Palestina berkomitmen untuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina merdeka atas dasar resolusi dan legitimasi internasional. Aneksasi Israel atau Yerusalem pada 1981 tetap ilegal menurut hukum internasional. Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Palestina memperingatkan rencana Israel untuk membagi Masjid Al-Aqsa secara spasial dan menghapus pengelolaan eksekutif situs suci dari Departemen atau Wakaf Islam. Tindakan ini menyusul serangan oleh para surveyor Israel dilindungi para petugas polisi untuk mensurvei semua bagian Masjid Al-Aqsa. Kompleks masjid meliputi area seluas 36 hektar dan merupakan tempat paling suci ketiga bagi umat Islam di dunia setelah masjid di Mekah dan Madinah. Meski demikian, Masjid Al-Aqsa sering diserbu para pemukiman Yahudi dan polisi Israel, biasanya dari gerbang yang mengarah dari Burak Wall Square. Israel gali kompleks Masjid Al-Aqsa, Yordania kecam dan marah. Israel melakukan penggalian di dekat dinding burak di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pemerintah Yordania marah dan mengecam tindakan rezim Zionis tersebut. Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan tindakan penggalian itu sebagai pelanggaran terbaru terhadap Masjid Al-Aqsa. Dinding burak itu adalah bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa, kata juru bicara kementerian tersebut, Daifallah Fayez, pada Senin 11 Januari 2021. Dia menegaskan bahwa Yordania menolak semua tindakan sepihak Israel di Yerusalem Timur yang diduduki kota tua Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Menurutnya, provokasi rezim Zionis tersebut melanggar hukum internasional. Fayez mengatakan pekerjaan pengelolaan dan juga pemeliharaan di kompleks Masjid Al-Aqsa termasuk dinding dan gerbangnya diawasi oleh Awqaf ataupun Awqaf Islam Yerusalem yang dikelola Yordania di bawah hukum internasional. Lembaga itu juga mengawasi status quo situs suci tersebut. Yordania, seperti dikutip Xinhua, meminta Israel untuk menghentikan pelanggaran dan provokasinya serta menghormati status quo dan sejarah kota tua Yerusalem. Di sisi lain, Masjid Al-Aqsa disurvei 3 dimensi diduga ada niat tersembunyi Israel. Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang bertanggung jawab atas tempat-tempat suci umat Islam mengungkap aktivitas survei 3 dimensi terhadap Masjid Al-Aqsa dan kompleks di sekitarnya oleh kelompok tak dikenal. Departemen itu menduga
Departemen itu menduga ada niat tersembunyi Israel di balik kegiatan itu. Departemen Wakaf mengatakan otoritas pendudukan Israel memberikan izin kepada kelompok tak dikenal yang mengaku milik perusahaan asing untuk melakukan survei 3 dimensi dan pencitraan halaman Masjid Al-Aqsa menggunakan peralatan pemindaian dan juga pencitraan canggih. Media setempat Wafa pada Jumat 15 Januari 2021 melaporkan kelompok-kelompok fanatik Yahudi menggambarkan survei itu sebagai langkah pertama dalam pekerjaan konstruksi untuk kuil yang diduga kuil Yahudi yang ingin mereka bangun setelah menghancurkan masjid-masjid Islam di kompleks suci itu. Departemen Wakaf mengatakan bahwa otoritas pendudukan Israel bekerja siang dan malam di sekitar Masjid Al-Aqsa, khususnya di Istana Umayyah, dan melakukan panggilan ataupun juga penggalian di bawah masjid dalam upaya mengubahnya menjadi situs Yahudi. Departemen itu meminta otoritas pendudukan untuk menahan diri dari tindakan memprovokasi krisis dan juga mengarang insiden di Masjid Al-Aqsa yang mendorong pemukiman Yahudi untuk melanggar kesuciannya. Menurut departemen tersebut, semua kompleks Masjid Al-Aqsa yang bertembok dengan pekarangan, termasuk masjid dan jalan setapaknya, baik di atas maupun di bawah tanah, adalah situs Islam dan tidak akan dibagi dengan pihak lain. Sebelumnya, Israel telah melakukan panggilan di dekat dinding burak di kompleks Masjid Al-Aqsa yang memicu kemarahan pemerintah Yordania. Kementerian Luar Negeri Yordania pada pekan lalu mengatakan tindakan penggalian itu sebagai pelanggaran terbaru terhadap Masjid Al-Aqsa. Dinding atau burak itu adalah bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa, kata juru bicara kementerian tersebut, Daif Al-Fayez. Dia menegaskan bahwa Yordania menolak semua tindakan sepihak Israel di Yerusalem Timur yang diduduki kota tua Yerusalem dan juga Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, gerakan BDS Palestina ajak lanjutkan boikot terhadap Israel. Gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS pada Minggu menyerukan untuk mengintensifkan kampanye melawan Israel pada tahun 2021 ini dan penerapan sanksi internasional atas pendudukan dan juga penganiayaan terhadap Palestina. Dalam laporan tahunannya yang meninjau pencapaian selama 2020, BDS mengatakan gelombang normalisasi dengan Israel membutuhkan upaya bersama untuk melestarikan perjuangan Palestina. Pada tahun 2020, 4 negara Arab mengumumkan kesepakatan normalisasi dengan Israel dimulai dengan Uni Emirat Arab dan disusul oleh Bahrain, Sudan, dan Maroko. Ini terjadi setelah tindakan serupa oleh Mesir dan Yordania yang masing-masing menandatangani kesepakatan dengan Israel pada tahun 1979 dan 1994. BDS mengatakan temannya untuk 2021 adalah mengakhiri pendudukan Israel dan rezim kolonial. Gerakan tersebut menambahkan bahwa sekitar 100 seniman Arab termasuk Palestina telah berjanji untuk memboikot semua kegiatan budaya yang disponsori oleh Uni Emirat Arab atas normalisasi dengan Israel. Didirikan pada tahun 2005, gerakan BDS adalah gerakan yang dipimpin Palestina yang bekerja untuk mengakhiri dukungan internasional untuk penindasan Israel terhadap Palestina dan menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional.